Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hama mayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita, salam, aku sayang kamu. Kita masih berada di Pondok Pesantren Usuluddin, Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini santri-santri puter putih ini masih asik cari asinan. Nah, kita baru saja merescue ini satu ekor biawak yang masuk ke kandang ayam di belakang. Ini dikasih nama Thales. Nah, kita kasih nama Thales biar jadi filsuf. Nah, nanti dia menemukan dari pertanyaan-pertanyaan. Stanilavski, kenapa kamu makan itu? Wah, ini Stanilavski ini makan muntahannya si Thales ini. Nanti dulu ini mau dilihat dulu apa yang dimakan sama Thales dulu. Nanti dulu. Oh, ini apa ini? Ikan. Ini Thales itu makan ikan. Ini karena tadi masih apa namanya? Stres, jadi dia muntah. Nah, kita bisa mempelajari apa saja yang dimakan. Ternyata dia juga makan ini yuyu atau kepiting. Nah, ini terus ini ada jungkang. Jungkang itu sejenis serangga. Dia ini jangkrik, hampir mirip jangkrik tapi seperti ini. Nah, ini yang masih utuh. Ini jungkang. Biasanya jungkang ini apa ya namanya, membuat lubang di tebingan-tebingan. Nah, kebetulan kandang ayam kita juga di dekat tebingan. Ini yang dimakan sama Thales ini banyak ininya, kepitingnya atau yuyu. Ini kepiting apa namanya, kepiting sungai, air tawar. Dan ini sudah lembek ininya, cangkangnya. Ternyata biawak ini juga kuat, ini apa enzimnya itu membuat lembek dari cangkang ini, cangkang yuyu ini jadi empuk. Nah, ini jadi empuk. Ini sebagian besar itu ini makan jungkang. Kemudian ini kepiting. Nah, ini makan ikan. Ada ikan ini, tapi nggak tahu ini ikan apa ini ya. Stanilavski, coba lihat dulu. Ini kayak nila ini, dia makan ikan nila di kolam. Nah, ini kasih nama Thales. Nah, Thales ini biawak lokal, akan saya pelihara. Ini karena apa, merescue satu biawak dewasa, jadi saya tahu bahwa biawak ini juga memakan yuyu atau apa, kepiting air tawar. Ternyata untuk ekosistem ini sangat penting. Bagaimana kalau misalkan tidak ada biawak, ini juga nanti ekosistemnya akan kacau. Jadi perlu kita apa namanya, jaga kelestariannya untuk biawak, jangan sampai habis. Nah, ternyata juga makan yuyu. Yuyu itu kalau di sawah itu ini apa, membuat lubang-lubang di apa namanya, galengan itu apa ya, ini tanggul-tanggul sawah atau di irigasi. Ini seperti ini membuat lubang-lubang ini. Nah, biawak juga memakan tikus, kemudian katak dan sebagainya. Pokoknya yang
Nah, ini membuat lubang-lubang seperti ini lubang yuyu ini. Lubang yuyu. Jadi sebenarnya dengan adanya biawak itu juga mengurangi binatang-binatang yang dianggap hama. Karena buat saya pribadi tidak ada hama. Dikatakan hama itu karena kita tidak bisa memanfaatkan. Kita tidak bisa membuat nilai lain karena kita merasa terganggu. Tapi buat saya pribadi, karena makhluk Tuhan itu pasti ada manfaatnya. Nah, kita perlu mempelajari. Ini akan menjadi teman belajar. Jadi untuk hari ini saya jadi tahu ternyata biawak juga makan yuyu. Walaupun besar juga dia masih makan serangga. Nah, ini yang baby ini juga tangkapan di sungai karena lagi musim ini lagi musim beranak. Ini sudah hampir 3 mingguan. Ini namanya Aristoteles. Yang di dalam itu ada Socrates, terus Plato. Ini Archimedes ini tidur terus. Nah, ini sengaja saya kasih nama dengan nama-nama filsuf barat. Ya ini untuk biawak ini saya kasih nama filsuf barat. Walaupun pemikiran barat itu bagus, tapi yo masih perlu kita ruwat. Kita sesuaikan dengan pemikiran timur. Karena pemikiran timur dan barat itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Misalkan di pemikiran tentang alam, mereka cenderung menundukkan. Misalkan menundukkan gunung apa, menundukkan tebing apa, menundukkan laut apa. Nah, sementara kalau timur itu kita bersinergi. Bagaimana kita bersinergi dengan alam. Di timur tidak ada istilah menundukkan. Nah, ini makanya filsuf-filsuf barat ini saya gunakan untuk nama-nama biawak. Nah, ternyata ini Thales juga sudah agak tenang. Ini baru ini tadi baru. Nah, tapi untuk biawak sendiri kita butuh hati-hati ya. Nah, ketika menghandle, misalkan menghandle ini yang agak aman ini kita bisa dari bawah seperti ini. Nah, ini kita bisa pegang sininya. Nah, seperti ini agak aman. Wah, ini masih stres ini. Nih, masih mengeluarkan kotoran ini. Nah, masih stres. Nah, tapi ini semoga saja ini cepat jinak. Nah, tadi ini sudah saya mandikan di pancuran Mbah Ubat dengan di budaya Islam sendiri, ketika kita berbicara mengenai misalkan binatang atau apa, nah itu ada tawasulan. Budaya tawasulan itu mengirim doa kemudian mengingat supaya leluhur yang diingat juga memberikan agar keilmuannya itu berguna untuk kita. Ya, untuk saya pribadi ini utamanya ketika
dekat dengan binatang, saya biasanya tawasulan ke Kanjeng Rasul, kemudian ke Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu sendiri nabi yang punya banyak ilmu, kemudian diyakini masih hidup sampai sekarang, dan apa ya namanya, masih misteri nama aslinya itu siapa. Kemudian saya biasanya ke apa namanya, Nabi Sulaiman, karena nabi yang tahu bahasa binatang ini. Nah, karena tadi ini saya mandikan di Mbah Ubed, rencananya pancuran Mbah Ubed itu hadiah untuk Mbah Dalhar, saya juga tawasulan ke Mbah Dalhar. Mungkin untuk pemikiran barat, misalkan kita berbicara psikologi binatang, kita berbicara animal director, itu tidak ada tawasulannya, atau mungkin tidak ada doa-doanya. Tapi di timur, di bangsa Nusantara khususnya, semua hal itu ada doanya, ada tawasulannya, kemudian ada mantranya. Mantra itu juga bentuk doa dengan bahasa kita. Nah, ini baru aja nih dapat ini. Jadi saya berusaha untuk mensinkronkan. Kalau pemikiran barat yang istilahnya sesuai ya kita pakai, yang tidak sesuai ya diruat. Jadi meruat pemikiran barat itu bukan berarti anti dengan barat, tapi kita membersihkan. Termasuk India itu juga masih barat karena negara barata. Mungkin ini kalau di sekolah animal director atau mungkin di sekolah psikologi binatang ini enggak ada ini sampai ke nilai spiritual dalam berhubungan pada binatang. Jadi ini karena dianggap hama ya saya rescue, kemudian nanti ini bisa untuk edukasi dan untuk belajar saya pribadi, karena saya sendiri malas untuk sedang malas saya untuk ngajar ke ini manusia karena ribet. Nah, ini saya belajar dengan santri-santri binatang saja untuk saat ini. Itu ada santri puter, santri kucing, ini biawak, sama santri tanaman. Ini semoga Thales ini juga betah di sini. Oke, mau bersahabat dengan kita. Kamu nggak perlu marah-marah. Nanti kalau dibiarkan kamu diburu orang. Kamu malah masuknya ke ini tukang sate, kamu dijual murah. Jadi Gen Kobi saat ini masih bergerak di Pondok Usuluddin Bawang untuk mengajak bekerja sama, karena kebetulan di Pondok Usuluddin sendiri menggunakan landasan fikir teologi, ekologi, humanisme. Jadi bagaimana kita melakukan suatu hal itu tetap dengan landasan tiga pemikiran itu. Nah, ini baik, sampai di sini perjumpaan kita. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusu kita. Salam, aku sayang kamu.